Belum ada. Oh, udah dia udah. Suara masuk nggak ya? Masuk, masuk. Let's go nggak sih? Let's go. Iya nggak sih? Kelamaan gak sih? Ayo kita mulai, guys. Halo, halo. Halo. Oke. Wow. Halo guys, selamat malam semuanya. Halo, guys. Selamat malam. Gimana kabarnya? Nggak usah nanti aja itu mah. Nanti aja nggak sih itu? Nanti aja nggak sih? Rame banget. Rame Ada banget. berapa? Ada berapa? Ada berapa yang nonton? 184 orang yang nonton. Waduh, waduh, waduh. Emang mau ada Waduh, apaan waduh. sih kita? Rame-rame Iya. gini mau ngapain dah? Iya, kira-kira pada tahu nggak? Oh, ini ada yang komen. Akhirnya hancur, katanya Kak Fikri. Akhirnya. Akhirnya. Kok tahu? Kok dia tahu? 300. Kok dia tahu sih? Soalnya tuh Oh. sosial medianya Adelion tuh aktif banget, Kak. Jadi tuh untuk live malam ini aja tuh udah diinfoin dari jauh-jauh hari. Jadi semuanya nih buat temen-temen kalau mau tahu update terbaru dari Adelion lihatnya di mana? Kanaya? Di sosial medianya Adelion tentu aja. Ada Instagram, ada Twitter atau X, ada juga TikTok. Oh ya, ada satu lagi yang lupa di-mention. Apa tuh? Apa tuh? Ada YouTube Adelion juga. Jangan lupa di-subscribe, teman-teman. Subrek guys. Yoi. Udah mau sebelumnya- 600, udah mau 600. Sebelumnya ini nggak sih? Kita kenalan dulu nggak sih? Oke, soalnya katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Betul banget. Biar kita saling sayang. Asoy, Nah, terlalu. kita udah panggil-panggilan nih. Kamu duluan. Ladies first. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Naya. Biasa dipanggil Naya. Tuh. Halo Kanaya. Halo dong guys. Halo dong. Halo. Tuh udah tuh. Halo. Oke, kalau gitu aku ya. Halo semuanya. Salam kenal, aku Fikri. Nah, jadi kita berdua yang bakal bawain acara Ancur pada malam hari ini. Udah siap belum? Udah pada siap belum, guys? Oke, nah sebelum kita lanjut ke rangkaian acaranya, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, kita malam ini tuh ada project apa sih? Ada acaranya siapa sih? Iya, jadi tuh sebenarnya Ancur ini tuh masuk ke dalam apa sih gitu kan. Nah, Ancur ini tuh masuk ke rangkaian project Revenoir, guys, yaitu perayaan ulang tahun Adel yang ke-18. 19. 19, maaf ya. Emang masih bocil ya? Dia masih kelihatannya bocil ya? Sorry, 9 tahun. Oh, 9 tahun katanya ya. Dikasih. Nah, Adelion mempersembahkan project yang spesial banget nih guys. Tadi udah di-mention juga sama Kanaya, namanya Revenoir, yang artinya itu sebuah perjalanan menuju jati diri melalui kabut mimpi dan bayang-bayang kegelapan. Betul.
Nah, selain live kayak hari ini, Adelion juga ada perayaan lainnya. Salah satunya itu ada penjualan birthday t-shirt, guys. Nah, penjualan birthday t-shirtnya ini nanti akan disalurkan keuntungannya untuk membangun sekolah di pelosok Indonesia Timur gitu, guys. Siapa nih yang udah check out nih birthday t-shirtnya Adel? Ketik Coba satu yang udah, ketik satu. Aku ketik aku. Bilang aku atau satu coba. Aku. Udah aku. Satu aku. Aku. Keren Acunin. banget nih. Ini orang-orang keren banget sih. Keren. Berarti dengan apa yang kalian lakukan, guys, kalian tuh udah ngebantu banyak banget orang ya, Kanai? Betul, untuk membangun Indonesia dengan pendidikan yang lebih baik. Betul. Nah, selain itu ada juga nih, kita juga selain kamu beli merchandise dari Adelion, kalian juga bisa berpartisipasi melalui link donasi yang tersedia di pojok mana? Pojok kanan kita, guys. Tuh, jadi kalian bisa scan terus nanti semua dana yang terkumpul dari situ itu akan dialokasikan ke charity ini, guys. Charity-nya kerja sama siapa? Untuk charity-nya coba Kak Fikri kerja sama siapa? dilempar lagi ya. Kerjasamanya sama Happy Heart Indonesia atau HHI. Betul banget, HHI gitu. Oke. Ya, insya Allah udah akreditasi, guys. Oke. Nah, sedikit ngejelasin aja, proyeknya tuh ada selain Ancur, kita juga ada yang namanya Aming. Yang Aming itu udah dilaksanain pada tanggal 9 dan 17 Juli yang lalu. Ada Adelnya juga, ada yang nonton nggak? Tuh. Ada yang nonton nggak? Tapi udah rame loh klipnya di TikTok ya. Katanya kita fanbase jahat. Parah banget. Oke. Nah, tapi kayaknya orang-orang udah pada nggak sabar nggak sih ini? Iya, tapi ada satu lagi tau Kak selain itu. Apa tuh? Yang paling spesial. Biar makin nggak sabar aja, biar makin nggak sabar mereka. Betul, yang paling spesial tuh nanti di tanggal 27 kita bakal ngadain acara birthday party bareng Adel nih. Buat teman-teman yang pengen ikutan seru-seruan sama kita, boleh banget untuk isi Google Form yang udah ada di sosial medianya Adelion. Yo, gitu. Makanya sistemnya gimana tuh Kak? Ngisi aja kah? Atau betul, gimana? jadi untuk caranya adalah kalian cukup ngisi Google Form-nya, nanti kalian akan dihubungin sama admin dari Adelion untuk konfirmasi lebih lanjut gitu, guys. Oke, gampang banget nggak sih? Gampang banget kan? Gampang banget, easy peasy. Ini mau langsung aja nggak sih kita? Ini kan boleh. udah bahas juga Soalnya kan? ini kayak Adel. Iya nih. Adel mana? Isi komennya cuma Adel mana? Iya. Muncul nggak Del? Langsung adimin Del. Sebelum ke Adel, gue starnya katanya ada 2 nih. Betul banget. Kita juga punya gue star yang nggak kalah spesial. Dia tuh udah punya Spotify, guys. Betul. Dan kalau kalian yang sering nonton Ancur, dia tuh yang suka ngasih advice buat teman-teman semua. Betul. Legend lah dia di Ancur. Jadi dia akan ngebantuin aku dan Naya untuk membawakan acara Ancur pada malam hari ini. Yuk langsung aja yuk. Kita panggil aja yuk Kak Karis. Kak Karis, halo. Berlebihan deh kayaknya itu panggilannya. Berlebihan ya? Alay. Halo semuanya. Dari dulu dong, halo dong. Halo semuanya, aku Karis. Udah tadi, aku Karis. Jangan lupa dengerin santai ya. Yang satunya dipanggil juga dong Kak Karis. Oh iya. Star kita yang bener-bener star kita nih. Boleh dipanggil partner aku nggak? Boleh dipanggil partner. Yang terang banget. Wah, star dia. Paling kamu diserang Kak Karis. Oke, maaf nggak jadi partner. Oke. Apa ya? Oke. Yang nemenin kita pada malam hari ini deh. Dan yang bakal bacain semua cerita-cerita dari teman-teman pada malam hari ini. Betul. Yang ngerespon. Iya, betul. Yang respon. Oke. Yuk kita panggil. Ini dia.
Tante Eli. Bukan ya, bukan. Bukan ya. Robby Panjoro, bukan ya? Bukan ya. Iya. Ya, terlalu. Sapa dulu dong, Dul. Iya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Adelion Curhat. Dia itu hancur ya teman-teman. Halo semuanya. Beda banget nih. Kita langsung Beda banget ya vibes-nya ya. Kita udah kayak dia masih semangat nih. Biarin dia sendiri aja dah. Biarin dia sendiri dah. banget dia sekarang. Kalau gitu bukan hancur dong. Jadinya apa? Berantakan. Hancur semuanya hancur. Oke. Halo Del, kangen. Ini terang banget dah. Terang banget dah, ini terlalu terang. Iya, silau nih. Tuh. Kok ini? Silau. Silau. Anjay. Oh, iya. Yuk, Kak. Oke, teman-teman. Apa lagi nih? Sebelum tadi udah dikasih tahu ya, guys. Banyak project-project Adelion di bulan ini. Salah satunya adalah nanti tanggal 27 yang bakal party. Partinya ada apa aja sih tuh, Kak, kalau boleh tahu? Ada apa ya? Ada Kepo nanti sih. Nanti pokoknya nantiin aja. Datang aja isi dulu formnya. Acaranya bakal surprise banget pastinya. Bener nggak? Anai. Ya nggak Del? Betul. Ini orang pokoknya nanti tapi di acara tanggal 27 tadi tadi yang udah disebutin yang pasti itu ada Adelnya guys. Jadi kalian kalau misalkan mau nggak ada Adelnya guys pokoknya. Oh enggak ya? Sorry. Ada dong. Pokoknya nanti tanggal 27 ada akunya. BTW siapa yang udah check out baju Adelion yang desainnya itu aku sama tim Adelion lain-lainnya guys? Siapa yang udah check out? Aku. Siapa yang udah check out? Aku. Emang yang desain siapa, Del? Yang desain kamu, Del? Iya, collab gitulah. Kayak tau gak sih collab kayak misalnya Van Gogh sama itu lagi siapa lagi? Siapa lagi? Enggak kepikiran. Bantuin. Cepetan bantuin. Masashi Kishimoto. Masashi. Itu kayaknya kayak salah deh itu. Oke, salah, sorry. Jadi yang pastinya karena ini desain langsung dari kamu udah pastinya spesial banget nggak sih? Betul. Dan pastinya ada pesan khusus nggak yang kamu sampaikan di merchandise tersebut di birthday? Iya, tapi itu PO-nya belum tutup kan? Belum. Nah, aku tuh bakal sampein isi-isi dari cerita itu pas PO-nya udah tutup guys. Jadi kalau kalian yang belum beli langsung aja beli untuk ikutan PO sebelum PO-nya ditutup dan sampai kalian tidak bisa beli lagi. Itu adalah kesalahan kalian sendiri dan jangan minta-minta lagi ya. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel guys. Betul banget. Yang topi biru di panjang nomor berapa ya, Kak? Kenapa topi biru ya? Yang pakai topi biru admin baru ya katanya. Dia mah admin lama guys. BTW kalau kita udah kumpul-kumpul gini, udah ngomongin hancur, seru-seruannya kita curhat nggak sih? Iya nggak sih? Sudah pasti dong, sudah pasti. Iya nggak sih? Kalau udah di aplikasi ini, ya kan kita biasanya curhatin dari yang seru-seru, dari yang sedih-sedih, sampai yang bawa perasaan cinta-cintaan. Bener nggak sih? Betul banget. Betul. Tapi kayaknya sebelum kita dengerin cerita dari teman-teman, coba deh dari Adel gimana? Ada nggak sih cerita-cerita nih baru-baru ini gitu? Ada yang seru nggak sih? Apalagi kan kamu kemarin kan kayak rame banget ya yang ngerayain ulang tahun kamu ya? Iya ya. Masa sih? Asik. Seru banget. Seru banget. Aku nonton loh. Walaupun nggak dibaca ya. Maaf ya. Seperti itu. Tenang aja, mungkin di layar waktu kalau bisa dibaca ya. Soalnya ramai banget kan. Banyak banget nih yang peduli sama kamu. Bener gak sih? Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Tabarakallah. Adelnya juga kan. Adel juga pasti sayang banget kan sama teman-teman yang dukung. Iya dong, pasti dong. Karena kalau nggak ada mereka, ya apalah aku ini. Coba ceritain dong. Apa yang kamu mau curhatin tentang perasaan kamu buat teman-teman. Curhat tentang ulang tahun dan teman-teman ya. Pastinya aku bersyukur banget bisa berulang tahun lagi di tahun ini. Masih dikasih kesempatan sama Tuhan ya.
Terus, kalau buat teman-teman, fans dan dari fanbase atau dari luar fanbase itu sangat-sangat keren dan apapun project yang dikasih aku tuh sangat-sangat bersyukur. Apalagi kalau buat fanbase tuh mereka tuh bener-bener kayak memikirkan dari awal tahun kayaknya udah dipikirin deh guys, buat project-project ulang tahun tuh udah dipikirin guys. Ya mungkin awal tahun kayak lebay ya, Februari lah, Februari. Februari. Itu awal tahun. Pokoknya bener-bener apa ya, aku ngerasa di ulang tahun aku yang ini tuh, aku bersyukur aja sih masih bisa menjadi diri aku yang sekarang dan masih banyak disayang sama orang, dan ngerasa, apa ya, ternyata orang seperti aku pun bisa disayang banyak orang. Jadi, di luar sana mungkin banyak orang yang masih nggak percaya diri sama kemampuan dirinya sendiri dan masih meragukan dirinya sendiri. Coba deh percaya sama diri kalian sendiri kalau diri kalian tuh punya value yang masih bisa untuk kalian banggakan untuk menjadi diri kalian sendiri. Makasih. Iya. Hari ini. Betul Kata-kata hari nih. Day 1. Justru karena kamu, Del, kamu tuh sangat layak untuk disayangi banyak orang. Betul. Amin, ya Allah, amin. Amin. By the way, BTW, Del, tahu nggak sih Del kenapa Ancur ini lahir, Del? Kenapa tuh? Ini tuh idenya berawal dari kata-kata mutiara kamu yang sering kamu ucapkan di showroom. Oh iya, ini kita udah lama nggak dengerin nih. Iya, teman-teman juga udah pada nanya ini. Apa? Pasti apa masa nggak tahu sih? Ikonik banget sih. Ikonik banget. Kayak Ancur. Iya, maksudnya. Bukan. Oh. Nah, coba sekarang tanyain ke kita. Coba tanyain ke kita sekarang. Tanyain ke teman-teman semua. Ini rame nih soalnya di kolom komentar. Oke. Gimana kalian hari ini, guys? Jawab guys. Jawab guys. Gimana hari ini? Guys, jawab ya. Gini gak sih langsung? Enggak. Gimana ada yang kalian? Jawab baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah amat sih. Tapi aku tuh waktu pertama kali ngomong kayak gitu tuh dan sampai kayak beberapa kali di live dan akhirnya di klip sama orang dan menjadi rame, aku tuh sama sekali gak kepikiran kayak kalian bakal suka gitu loh dengan kata-kata bukan bakal suka sih, lebih kayak nggak bakal notice aja gitu loh, karena itu kan cuma kayak apa ya, kata-kata iseng aja dan nggak tahu kenapa aku pengen keluarin terus setiap live gitu loh. Tapi Abdel, aku punya kayak pandangan sendiri tentang terkait kata-kata itu. Kenapa itu bisa jadi rame dan orang-orang pada kayak suka gitu loh. Karena aku pun sendiri itu kayak ngerasain gitu loh kalau misalkan ada orang yang ngucapin itu ke aku, apalagi dengan misalkan kayak aku kondisinya kayak sendiri gitu kan, terus kayak ngekos sendiri di luar kota jauh dari rumah gitu kan. Kayak nggak ada yang perhatiin gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang siapapun itu deh kayak ngucapin itu yang tertuju, meskipun tertujunya nggak ya langsung personal ya, tapi kayak itu tuh ke semua orang, tapi itu termasuk aku juga gitu loh. Dan itu bikin sederhana tapi ngena gitu. Itu sih Impactful ya, sederhana tapi impactful. Betul. Aku nggak. Jadi mungkin emang nggak bisa kena ke semuanya ya, tapi kayak ke orang-orang tertentu tuh bisa aja, misalnya kayak yang itu kata-kata yang penting banget gitu sih. Tapi aku mau nanya Del, kamu sendiri sadar nggak sih kalau kata-kata itu tuh impactful banget, khususnya buat fans kamu ya? Jujur karena aku waktu pertama kali aku ngomong kayak gitu lebih kayak dengar reaksi baca reaksi kalian dan itu aku ngerasa kayak, oh jadi kalian tuh emang butuh kata-kata seperti itu dan sosok yang untuk menanyakan kalian hari ini gimana. Mungkin di beberapa dari kalian tuh tidak bisa cerita ke orang, makanya kadang ada banyak juga yang orang-orang tuh cerita ke DM aku, berharap untuk aku baca dan lain-lain. Kadang ada beberapa juga yang aku baca dan aku ngedengernya juga kayak ngebaca juga
apa ya, terdengarnya tuh seperti orang yang pengen didengerin aja gitu loh, didengerin dan Betul. dibaca. Hmm. Dia nggak tahu buat ngasih tahu ceritanya ke siapa. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa ngelihat dengan mata kalian ya guys, banyak orang yang peduli dengan kalian dan kalian tuh nggak harus takut untuk mengeluarkan emosi kalian walaupun itu emosi yang menggebu-gebu dan menurut kalian itu alay dan lebay, kalian takut di-judge sama orang, kalian nggak perlu takut karena semua manusia pasti kayak gitu. Karena semua manusia juga melakukan kesalahan, makanya ya udah melakukan kesalahan aja karena kalian bisa memperbaikinya ke depannya. Ya, Damn. Damn. jadi gitu deh. Jadi gitu guys. Gitu. Wah. Gitu. Tapi jujur ya Del, jujur. Itu kata-kata tuh bener-bener aku lihat dulu ya, zaman-zaman kita masih ngobrol-ngobrol di aplikasi ini sama teman-teman Adelion khususnya ya. Karena tapi aku ngeliat juga buat fans-fans kamu di luar sana di aplikasi, di kolom komentar, mereka tuh berharap banget kata-kata itu. Mungkin ya benar kata kamu tadi, eh, mereka susah buat ngungkapinnya kemana. Mereka sebenarnya pengen ditanya, ngerti gak sih kondisinya? Iya, Mereka tuh pengen ditanya dan makanya kita merealisasikan acara Ancur ini biar jadi media buat teman-teman yang nggak bisa cerita gitu. betul banget. Nah, mungkin biar Adel sendiri rasain ya cerita teman-teman yang mungkin bisa kita feel bareng-bareng. Mungkin kita langsung aja nggak sih ke acaranya? Boleh Boleh. banget. Tapi sebelum itu nih ada Saweria nih guys. Apa Ada tuh? Saweria dari Karya. Katanya selamat malam semua. BTW itu yang pakai topi biru itu Mindel baru ya. Betul. Betul. Ini Mindel magang nih guys, Mindel magang. Dia ketua nggak sih sebenarnya? Ini tuh kalau misalkan di Naruto dia Akatsuki dia Tobi. Dia Obito. Obito dia. Duh, maaf nggak Bu, ngerti lagi. masnya terlalu wibu. Iya nih. Sorry ya. Tidak relate dengan mbak-mbak yang samping nih. Terus nih ada satu lagi nih Saweria dari Khalid Namu. Katanya Ancur is the best content in the world. Rutinin lah katanya. Aduh, rutinin ya Kak. Amin, doain aja deh Kak. Semoga bisa rutin. Doain aja Kak. Ntar katanya mau jadi acara reguler ya Del? Di channel ya? Enggak ya? Mau dibeli Bisa Ancurnya? jadi sih, bisa jadi ya. Oke. Biar kalian curhatnya langsung ke Adel guys. Bisa jadi sih guys. Mungkin Gitu. Nah, tapi nanti kalau dapet jawabannya agak bodoh, ya udah maafin aja ya guys ya. kita respon biasanya ya Del. Nih introduce Iya. sedikit ya sebelum kita bacain curhatan dari teman-teman. Kita tuh mencoba menjawab sejujur mungkin gitu loh. Dan kalau bisa berimpact baik buat teman-teman. Semoga malam ini juga kayak gitu ya kita semua. Dan teman-teman yang curhat juga semoga bisa lebih baik gitu. Oke. Langsung aja kan nih. Boleh banget. Oke, aku mulai dari yang pertama ya. Ini tuh salah satu yang suka komen nih di Ancur atau live Adelion biasanya. Kalau misalnya aku nggak salah orang ya, ntar aku salah lagi. Mungkin ya kalau salah. Ini dari Kak Rahma. Katanya gini. Hai Mindel, aku mau cerita lagi nih. Aku kan kebetulan baru putus Mindel sama cowok aku yang udah kenal dari 5 tahun yang lalu. Tapi kita pacarannya cuma 5 bulan Mindel, hehe. Padahal berkat dia, aku hampir berhasil sembuh dari trauma soal cowok. Pas mau 4 bulan pacaran, dia malah berubah banget. Yang ada dia tuh cuma janji-janji palsu aja Mindel. Padahal rencananya kita tahun depan mau lamaran dan emang udah kenal keluarga dan ortu masing-masing. Puncak paling lucunya, dia juga diamin aku tiba-tiba. Sampai bikin aku ngemis-ngemis dan spam chat ke dia dan ortu dan keluarganya. Dari keluarga aku pun bilang mending jangan lanjut daripada membebani aku yang lagi sibuk skripsian. Ya ujungnya dia minta maaf lah.
bla bla bla, dan bilang kalau dia ternyata belum sembuh sama luka masa lalunya yang ditinggal nikah itu. Ya karena aku udah capek dan berasa nggak punya pacar, akhirnya aku iyain buat putus aja daripada aku kesiksa Mindel. Tapi setelah putus aku berpikir untuk buat bikin diri aku sendiri dan fokus buat ke sidang akhir di bulan ini. Mau sidang, semangat Kak. First of all, semangat sidangnya ya, persiapan sidangnya. Semangat sidangnya Kak ya. Ya Berarti ampun. dia udah temenan 5 tahun. Iya, betul. Dia udah kenal sama cowoknya ini tuh udah 5 tahun, tapi pacarannya cuma 5 bulan. 5 bulan. Enggak, sebenarnya ada cowok sama cewek tuh ada yang ditakdirkan untuk cuma berteman saja, guys. Nggak harus dipaksakan untuk menjadi pasangan. Makanya ketika kalian, misalnya kalian temenan udah 5 tahun, terus putus sama pasangan masing-masing, terus kalian merasa cocok nih. Udahlah kita pacaran aja lah berdua, mumpung kita udah kenal lama. Tapi mungkin sebagai pacar, kalian bisa aja merasa tidak cocoknya juga, guys. Karena ketika menjadi teman itu tuh nggak muncul. Sifat-sifat yang menjadi teman dan saat menjadi pacar tuh nggak muncul. Jadi pas udah menjadi pacar, kalian kewalahan sendiri, kalian bingung sendiri, kalian ngerasa kayak, kok lu nggak kayak dulu sih, kok lu nggak gini, gitu. Tapi bagusnya sekarang dia udah untuk kayak untuk upgrade diri ya. Bagus kok guys. Betul. Bagus. Siapa tadi namanya? Namanya Kak Rahma. Kak Rahma, semangat Kak Rahma. Nggak apa, nanti kalau emang jodoh tuh nggak kemana, mungkin bisa dapat yang lebih baik. Betul. Bersyukur aja udah disadarkan secara cepat. Betul. Kamu harus meningkatkan terus value kamu, Kak Rahma. Ya, kalau saran aku sih fokus ke skripsi kamu dulu ya, Kak. Nah, nanti setelah skripsi, kalau misalkan kamu lulus, nanti kan pasti bakalan banyak opportunity lain gitu loh yang menanti kamu di depan gitu. Jadi fokus yang sekarang kamu jalanin dulu aja. Itu sih, meskipun ya, apalagi udah di tahap hampir tunangan gitu kan, pasti ya pasti sakit sih kalau misalkan di posisi kamu gitu. Tapi semangat. Fokus apa yang kamu jalanin sekarang aja gitu. Ya, jangan terlalu terpuruk sendiri. Ujung-ujungnya bakal ngerugiin kamu sendiri kalau kayak gitu. Betul banget. Nih, katanya Kak Dani Adnan, katanya Dem disadarkan di waktu yang tepat. Bener-bener kayak sebelum sidang, kayak bikin kamu soalnya tuh seingat aku, Kak Rahma tuh suka curhat juga sama kita tuh bilang kalau cowoknya tuh pasif. Dia punya pacar tapi dia ngerasa kalau dia nggak punya pacar. Gitu. Jadi dia tuh pusingin itu. Jadi kayak dia lagi skripsi tapi dia mikirin pacarnya. Nah, sekarang momennya pas banget, dia udah mau sidang, dia bisa fokus ke dirinya sendiri. Jadi kayak dengan kamu do your best di sidang kamu dulu, Kak. Enggak nih, Kak Rahma nih. Cowok tuh gampang. Cowok akan bukan maksudnya gampangan ya. Tapi gini. Oke. Cowok tuh akan memperjuangkan cewek yang dia suka. Dia nggak akan ngasih kamu waktu untuk kesepian, nggak akan ngasih kamu waktu untuk marah dan emosi ke dia berlarut-larut. Itu tuh nggak akan. Cowok tuh nggak akan kalau dia suka sama kamu dan pengen serius sama kamu. Itu tuh nggak akan banget. Tapi ketika cowok nggak serius sama kamu, dia akan bikin kamu ngerasa kesepian, bikin kamu bingung, bikin kamu sedih. Itu tuh udah pasti banget. Jadi jangan terlalu hidup kamu tuh cuma di cowok, apalagi kalau belum nikah ya. Cuma kasih aja tuh 30% cinta kamu. Jangan ngasih 100%. Karena kalau udah kasih 100%, otomatis kamu jadi bodoh. Jangan terlalu percaya sama cowok. Cowok pun kayak gitu, jangan terlalu percaya sama cewek. Satu-satunya yang bisa kamu percaya itu cuma diri kamu sendiri, guys. Betul. Tuh, sama satu lagi, Tuhan. Nah, itu dia. Betul. Berarti aku koreksi ya. Satu-satunya orang yang bisa kamu percaya di dunia ini cuma diri kamu sendiri, guys. Betul. Takut salah ya kalau takut tergelincir ya. Tapi bener sih. Ini
Aku bacain komen-komennya juga, mereka semua Hmm. sepakat sih. Banyak yang komen hal yang sama juga. Fokus on yourself aja Kak Rahma untuk saat ini. Bener sih. Semangatin Kak Rahma guys. Ya, Semangatin Kak Rahma. Kak Rahma di komen tolong. Makasih. Gitu. Semangat ya, Oke, semangat kita Kak Rahma. Lanjut. ya ke next. Kak Rahma udah oke ya. Semoga Kak Rahma jadi lebih fine setelah dengar solusi dari kita. Oke, aku ada curhatan lagi dari kakak. Gak ada namanya, sumpah gak ada namanya. Katanya gini, hai kakak, aku akhir-akhir ini lagi ngerasa aneh. Ya bingung sih sebenarnya. Buat bingung karena apanya aku juga nggak tahu. Kayak lagi ngerasa kosong banget. Kayak apa sih sebenarnya yang aku jalanin? Untuk apa sih sebenarnya aku kayak gini? Sering banget jadinya mempertanyakan hal-hal yang kayak gitu. Kok rasanya ada yang hilang dari diriku? Ngerasa banyak banget yang hilang dari hidupku juga. Aku kayak lagi ngerasa jauh sama semuanya. Tapi overall semuanya kayak baik-baik aja. Cuma rasanya hampa dan kosong. Tiba-tiba pagi, tiba-tiba pulang kerja udah sore. Hangout sama teman, tahu-tahu udah malam lagi. Tidur langsung pagi. Mungkin banyak juga yang ngerasa kayak gini sebenarnya. BTW kita lagi kenapa sih guys? Dewasa emang setidak menyenangkan ini ya katanya. Sebenarnya itu fase dalam hidup sih. Itu fase Ini yang harus relate sih. dinikmatin. Betul. Karena semua orang bakalan ngerasa bingung dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Karena kalau dia nggak bingung berarti dia udah di surga. Bejil. Heeh. Tapi menurut aku ya, itu tuh karena siapapun itu yang curhat tadi, kayaknya kamu belum ada set goals deh dalam hidup kamu. Jadi kayak tujuan kamu hidup selama ini, kayak misalkan kamu kerja, terus kamu ngapa-ngapain aja, itu kayak kamu nggak tahu goals-nya ini apa gitu loh. Jadi mungkin saran aku ya, coba cari apa ya, kayak goals apa yang menjadi tujuan dalam hidup kamu gitu. Misalkan nih, sederhananya, kamu kerja dapat duit, ntar duitnya buat beli mobil misalkan. Tuh, pasti dalam sehari-hari kamu, misalkan kayak dalam bekerja, kamu bakalan excited karena kamu udah tahu goals-nya. Kalau aku kerja keras, dapat duit segala macam, aku bakalan bisa beli mobil misalkan kayak gitu. Gitu sih, mungkin karena jujur aku dulu juga pernah ngerasain kayak gitu juga. Jadi kayak bener-bener hampa aja gitu. Kayak bener apa yang kakaknya bilang tadi, kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Kayak kerja, pulang, malam tidur, terus tiba-tiba pagi gitu kan. Kayak ngapain ya gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya kayak gitu sih. Nah, setelah aku pikir-pikir lagi ya, kayak ternyata aku tuh perlu punya goals gitu, tujuan dalam hidup gitu. Itu sih. Jadi aku sedang Goals. mengejar itu. Makanya aku dalam segala hal, dalam melakukan apapun, aku tetap excited untuk menjalaninya gitu sih. Coba dari yang kecil-kecil guys. Coba Mhm. dari target yang kecil-kecil aja. Misalkan mau kemana, mau hari Betul. Minggu mau ngapain gitu. Ya, gitu-gitu juga bisa Yang kayak tuh. gitu-gitu. Kalau bingung dengan hidup kalian harus mulai dari yang kecil, yaitu punya hobi guys. Hobi juga penting. Aku kerja Sekarang tuh rame lari kayak nggak Iya. apa-apa, bagus gitu Kalau kalian olahraga. nggak suka olahraga mungkin bisa, misalnya kalian suka makanan, nyobain makanan enak, banyak loh. Mhm mhm. Betul. Tapi Del, aku mau Pokoknya nanya, kamu pernah dalam fase itu juga nggak? Kamu kan tadi bilang itu fase dalam hidup gitu kan. Kamu pernah nggak Pernah, ada di dalam? pernah. Oke. Waktu aku bahkan masih di JKT48, aku pernah banget di fase dimana kayak, ini ngapain ya? Maksudnya, gue ngapain sih kayak gini? Maksudnya, ini Hmm, bener gak sih apa yang gue mau? Dan hmm, gue ngerasa senang gak sih ngelakuin ini? Kok rasanya kosong Oke. banget ya, kayak kosong, mau Hmm, lagi latihan pun kayak jiwanya tuh nggak lagi
nggak di situ gitu loh. Mikirnya yang hal lain, mikirnya kayak mau cepet-cepet selesai lah, tapi setelah kayaknya tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya selama di rumah pun juga jiwanya kayak di mana-mana gitu loh, nggak di satu tempat doang, pikirannya ke mana-mana, nggak fokus. Tapi pas akhirnya aku punya hobi dan kayak, oh ternyata emang gue lagi jenuh aja, lagi jenuh dan butuh pelampiasan ke yang lain, bikin kegiatan-kegiatan baru, aktivitas baru, terus makan enak, cobain tempat-tempat baru, kafe, main sama teman-teman baru, kenalan sama orang baru. Dan itu Betul. ya nggak bingung lagi, akhirnya cuma jenuh dengan kegiatan yang diulang-ulang berkali-kali aja. Betul betul Kalian betul. Itu, kalian guys. harus set up sih guys. Bahasanya set up apa yang mau kalian lakuin sekarang, targetnya udah nggak bisa sama kayak yang kalian mau lakuin di zaman dulu, Heeh, karena udah nggak relevan bahasanya. betul. Kalian dulu ngelakuin kayak mungkin ya, orang dulu sebelum kerja ya, pengen punya kerjaan, pasti boring banget kan nggak punya kerjaan. Terus pas udah ada kerjaan, begitu lagi juga kan. Karena ya benar tadi kata Adel, kata Karis, itu tuh sesuatu hal yang mungkin sudah nggak relevan. Mungkin kerjaan kalian udah mulai bisa kekontrol, kalian harus set up lagi. Set up lagi. Betul, Jadi set up kalian kan kayak tadi nih goals. kata-katanya dibilang kayak semuanya mulai hilang dari aku, nggak hilang sebenarnya, cuman udah nggak relevan aja. Kamu tetap punya teman kok. Kalian tetap punya apa yang sebenarnya kalian milikin, tapi mungkin sudah terasa tidak apa ya? Ya benar tidak relevan gitu. Coba cari yang baru sih. Biasanya coba cari yang baru kalau dari gue ya. Mhm. Betul Betul banget. betul betul. Tuh, ya udah, kita next kali ya. Next. Boleh, boleh. Baca sawernya dulu nggak? Ada nggak? Boleh. Coba ada Boleh nggak? nih, Coba dari Oh, ada. sawernya dulu. ada dari Kak Rian. Jujur guys, Sawerianya ngeganggu vibe sumpah. Nanti kita baca Kenapa? aja deh. Aku kesel banget sumpah. Nih, Kak Adel Kenapa? kalau misalnya kebelet BAB tapi nggak keluar-keluar itu caranya gimana? Ih, Astagfirullah. Enggak, ini Rian tuh teman aku guys, sumpah. oh, Aduh, stop ya. Stop. Breaking ya, Sumpah. breaking ya. Jangan ganggu. Gue lagi curhat. Bisa serius-serius aja gak sih? ini kaliannya emang bener-bener isap. Rian sih. Tapi makasih ya. Terima Iya, kasih. Tapi makasih ya Kak Rian udah ikut berdonasi. Betul. Dewasa dikit. Nih, tolong ya buat kata-kata buat Rian ya. Tolong dewasa dikit ya Rian ya. Tolong dewasa dikit lah. Tuh Kak, Lanjut, diomelin ya. Bisa next Terus nggak? nih ada lagi dari Kak Mufron Syahrini. Syahrini, bener kan Syahrini? Izin tanya Kak atau Bang, dress code bebas kah buat tanggal 27? Untuk dress code nanti akan diinformasikan lebih lanjut sama admin yang ngehubungin ya Kak. Gitu. Gitu guys. Oke, kita next ke next cerita ya. Dari Kak Kerubonara gitu. Halo Mindel, aku bukan mau curhat, tapi aku mau bilang terima kasih buat Mindel karena di Hancur sebelumnya aku cerita kalau aku lagi berantem hebat sama ayahku. Dan Mindel nyaranin aku buat nurunin ego dan make a move first, buat baikan lagi. Awalnya aku masih kekeh kalau bukan aku yang salah dan harusnya ayah aku yang minta maaf duluan. Tapi berkat saran dan segala penjelasan logis dari Mindel, sekarang hubungan aku dan ayah sudah jauh lebih membaik. Semuanya yang aku pendam dan aku luapkan tentang ayah yang udah aku ungkapin sebelumnya bikin kami berantem pun sekarang udah nggak bikin aku mengganjal lagi. Makasih ya Mindel, makasih udah jadi tempat cerita buat orang-orang yang nggak punya tempat cerita kayak aku ini. Semoga Mindel selalu punya tempat ceritanya sendiri. Sehat selalu, love. Senang banget dengar ya, senang banget. Senang banget dengarnya, makasih ya. Makasih ya udah percayain Hancur buat tempat kamu cerita. Gila. Walaupun kayak kadang kita juga responnya bercanda banget dan kayak gak serius gitu. Cuman kayak makasih kalau misalnya itu bisa membantu kamu. Kita mencoba yang terbaik, guys. Ya, kita mencoba yang terbaik. Oke. Kayaknya kalau yang itu gitu ya, kita coba cari cerita yang lain. Aku ada.
Oke, boleh. Del, ini relate banget sama cerita kita tadi di awal. Apa tuh? Nih, curhatannya gini. Dari Kak Wiwik, ya gitu. Cuma mau makasih sama Dudul. Berkat dia saya bisa hidup sekali lagi. Berkat ucapan dia yang gimana hari ini. Banyak yang nyebelin ya. Tenang aja kok, ada aku buat cerita-cerita. Ada aku cerita-cerita aja kalau ada apa-apa. Mungkin klasik dan sederhana, tapi saat pikiran kita berisik dan kita bingung harus apa dan yang terlintas cuma pengen nabrakin hidup, kata-kata penenang itulah yang ampuh yang bisa buat aku merasa nyaman dan aman walaupun sesaat. Aku masih tetap ngidol dibilang gitu. Sekarang osiin Ola nggak apa-apa kan Dul kata dia. Gak apa-apa dong. Gak apa dong. Kalau emang kalian bahagia untuk ngidol, gak apa-apa. Lakuin aja. Jangan pedulin kata orang pokoknya. Dul, tapi Sebenarnya jadi ikut-ikutan manggil Dul. kenapa? Intinya ke yang tadinya gimana tuh Del? Seberimpact itu kan ternyata buat hidup seseorang. Jujur aku ngerasa apa ya? Bahagia karena bisa bikin kalian untuk tetap bertahan di hidup ini. Karena dengan kata-kata ya mungkin bagi banyak orang yang emang nggak kenal aku ya, apa sih kata-kata itu? Tapi mungkin bagi kalian yang emang kata-kata itu berimpact dan bisa menjadi kata-kata hangat buat kalian, aku sangat-sangat senang sih guys. Itu bisa menjadi kata-kata yang menemani kalian dan menjadi comfort zone kalian di situ. Dan aku nggak akan pernah marah dan kesel untuk kalian meminta aku untuk ngomong seperti itu karena aku tahu kalian seneng denger aku ngomong kayak gitu. Tuh guys. Gitu, Eh, guys. BTW ya Del. Ini di luar curhatan yang ada di form. Aku tuh sering cerita kan sama teman-teman dia di Lyon. Dan kebanyakan mereka suka cerita juga ke aku. Kenapa suka Adele, kenapa support Adele gitu-gitu kan. Kebanyakan dari mereka tuh datangnya dari hal-hal yang kayak gini. Nggak semua tentang masalah yang berat. Tapi mereka tuh ngerasa banget eh apa yang nyebutnya media live yang sebelumnya itu jadi apa ya, jadi salah satu obat mereka buat nemenin momen-momen yang bisa dibilang berat buat mereka gitu. Sumpah ada yang karena kerjaan, ada yang karena patah hati, ada yang karena kalah main game, ada juga. Enggak juga ya, enggak ya. Maksudnya intinya hal-hal seperti itu. Tapi aku mau nyampein aja sih, seenggaknya mereka sekarang harusnya nonton sih. Aku seneng sih, maksudnya mereka ngerasa kayak gitu dan aku nggak ngerasa terbebani juga atau gimana karena aku ngerasa ditemenin juga sama kalian kalau kalian ngerasa kayak gitu dan aku ngerasa apa ya bener-bener jadinya aku juga ngerasa aku nggak sendiri, ada kalian gitu loh. Betul. Seperti itu sih. Percayalah kemanapun mereka pergi jauh nih sekarang nih, anak-anak ini. Mereka tuh sebenarnya masih ngebahas kamu deh. Gitu. Iya memang sepertinya saya juga masih Jangan ngebahas gede, mereka ya. jangan gede kepala ya. Tidak Tapi dong. harus disampaikan. Tapi harus disampaikan. Gak apa-apa. Ya. Oke, Gitu. lanjut kali ya. Oke, lanjut nih. Ada dari ini sebenarnya pertanyaan dari Kak Dwi. Caranya biar bisa curhat gimana ya, Min? Ini Kak, biar bisa curhat isi form, Kak. Kak Dwi, ini form yang kamu isi, kamu curhat di sini. Oke, isi ya, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton dan mau curhat, bisa juga isi ke form Ancur yang ada di sosial media ya, guys. Oke, aku ke cerita yang selanjutnya ya. Lah, itu dia beneran kayak gitu doang, Nay? Iya. Ya. Beneran, dia cuma nanya gimana cara bisa curhat. Itu dari yang mana? Dari form? Iya, dari form. Jadi tuh udah ngisi dong itu berarti? Iya, dia udah ngisi, tapi dia nanya gimana cara curhat. Kocak. Siapa kali dia nggak bener-bener mau curhat dia. Gabut. Dari Kadwi. Oke. Lanjut, Nay. Oke, kita lanjut ya. Dari Kak Yulia.
Dari Kak Yulia. Halo teman-teman Ancur, it's been a while ya since Ancur terakhir. I love all of Adelion streaming content guys. Please bring back that good old memory, hehehe. BTW, aku mau curhat dong. Aku lagi di tahap suka sama teman satu lingkungan kerja aku. Aku suka sama dia tuh karena alasan yang gak biasa terjadi sama aku di hubungan aku sebelumnya. Aku nggak tahu GR atau gimana, cuman I feel being loved when he around me. Dia selalu ada mau dengerin curhatan aku, bahkan dia mau kalau aku minta temenin main game malam-malam buat sekedar nemenin kegabutan aku. Jujur dia lucu dan manis banget sama sikap dia. Tapi aku cuma takut kalau aku itu kegeeran, Min. Menurut kalian gimana? Tolong dijawab. Please banget pertimbangin buat rutinin konten-konten seru Adelion yang dulu. Bring back semuanya. Asoy. Wah, ini tuh seru banget. Ini seru banget. Nih, Gimana ada? sebenarnya aku nggak tahu ya cowok itu punya pasangan atau enggak. Tapi Oke. di sini aku cuma pengen, itu kan aku pengen nanya ke cowok-cowok juga nih. Apakah kalian bakalan mungkin nemenin cewek minta main game misalnya Roblox lah naik gunung jam 3 malam? Berdua doang. Mungkin nggak kalau kalian nggak suka sama cewek itu? Nggak mungkin. Ini jawaban dari pribadi ya. Satu lagi? Tapi mungkin aja sih. Kalau Nah. misalkan emang suka ya, kalau misalkan emang suka, kecuali Kalau ini nggak suka, kalau ini nggak suka. kalau nggak suka bisa aja mau kalau emang misalkan sama-sama suka main game, terus sama-sama suka begadang main game gitu. Ya udah, daripada nggak ada teman kan, misalkan aku cowok pengen main game jam 3 pagi juga gitu, kebetulan bareng. Ya udah nggak apa-apa. No problem gitu. Tapi misalkan kayak di next lagi, kayak misalkan aku nggak pengen nih, terus diajak lagi. Kalau misalkan aku nggak suka, posisinya nggak suka, ya aku nggak mau. Ya udah, gampang jawabnya. Kalau emang kamu masih pengen takut-takut, ya udah pendam. Tapi kalau emang pengen menjadi lebih next level hubungan, coba kasih kode dikit karena mungkin cowok itu juga suka sama kamu. Mungkin satu lagi deh. Ini aku mau ngutip dari apa yang kamu bilang tadi. Cowok tuh kalau misalkan beneran suka, pasti dia bakalan ngeluangin waktunya kapanpun itu, ya kan? Betul. Gitu. Betul. Itu. Betul banget. Betul. Jadi coba aja kayak apa namanya? Tandain deh di waktu-waktu tertentu yang mungkin nggak ya cowok lain bakal ngelakuin ini gitu. Itu nggak sih, Dan? Betul banget guys, karena ya sekali lagi sebenarnya hubungan itu gampang, tapi ya manusia aja memperumit itu. Damn. Tertampar nih, jujur. Itu dia guys. Di komennya di sini katanya Kak Karis pemain. Kenapa aku jadi pemain? Wah, kenapa? Karis nemenin semua orang ya. Iya, soalnya katanya Kak Karis dia kayak bisa aja nemenin walaupun gak suka. Gila sih Kak Karis. Gila banget sih. Kan kayaknya Karis. Kan aku bilang kayak emang sama-sama suka, maksudnya sama-sama suka main game, terus kebetulan lagi pengen juga di jam 3 pagi. Ya udah, daripada nggak ada temen gitu kan. Kalau misalkan nextnya lagi nggak pengen ya enggak. Gitu anjir. Daripada jadi pemain. Daripada Kak Karis klarifikasi, kemudian kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Nah, betul, boleh lanjut nih. Boleh. Tapi kok penonton pada setuju semua ya? Ada nggak? Setuju semua ya? Ya kan, Kak Karis, udahlah Kak Karis ngaku aja kalau playboy. Astagfirullah. Damn katanya tuh. Jujur, ada yang komen. Jujur lu ngebuka kartu lu sendiri katanya. Siapa yang komen? Sahabat kamu yang komen, sahabat kamu. Sahabat. Gila sih, berarti nih guys, kalau cewek-cewek yang lagi deket sama Kak Karis, kalau misalnya main game malam-malam jangan baper ya guys. Iya. Emang friendly aja, berarti emang friendly aja.
Susah emang Prince ya. Santai. Iya. Tapi emang banyak sih Del yang suka sama aku. Jadi aku kayak biasa aja. Lihat. Santai. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bilangin. Kalian tahu Iput gak? Iput. E-football. Nggak tahu. Nggak tahu? Ya e-football. E-foot apa? Ada itu E-foot tuh salah satu makanan, idola aku, guys. Kenapa Kayak dia teman-teman mirip aku? TikTok udah tahu deh. Nggak mungkin kamu bakal suka sama dia. Katanya gini, ada yang komen lagi, stop sampai di situ aja ya Karis. Ih, apalagi? Jangan ditambah-tambahin lagi. Oh. Makin kelihatan soalnya. Astagfirullah. Oke, lanjut guys, lanjut. Oke, lanjut. Aku ya? Iya, kamu. Waduh. Random ya, kita random pick ya. Apa ya? Tentang percintaan ini seru kali lah ini. Yang tentang percintaan aja kah? Mau yang tentang percintaan aja kah? Bebas. Nih, kalau nggak dari aku nih, boleh nih. Boleh. Dari Kak Pacul, ini tuh salah satu pendengar setia kita juga. Gimana menurut kamu tentang micro cheating? Tapi posisinya kita nggak tahu kalau doi udah ada pasangan. Ternyata dia udah terlanjur lah. Udah punya pasangan ternyata dan udah terlanjur lama. Mungkin itu kali ya, maksudnya kayak dia si yang deket sama kita tuh udah punya pacar, tapi dia ternyata masih coba flirty gitu kemana-mana termasuk ke kita gitu. Itu menurut kalian gimana? Ya Allah, sakit banget. Sedih. Terus kita yang dijadiin pelampiasannya anjir. Dem, kapan juga kamu harus kuat. Aku nggak mau jawab ah. Ya sama, Sedih. no comment. Oh, lu ini ya? Apa namanya, pelaku ya? Enggak dong. Astagfirullah. Dem, sumpah guys, kalau tentang perselingkuhan ya guys, itu udah pasti banget yang pelaku adalah yang salah. Karena perselingkuhan itu adalah penyakit yang nggak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Betul. Kayak aku tuh paling nggak suka banget sama orang-orang yang selingkuh. Mau itu adalah teman aku, atau sampai ada yang misalnya amit-amit ada di keluarga aku gitu loh, itu amit-amit banget. Jujur, aku bener-bener bisa marah banget. Aku pernah ngomong gini ke abang aku. Salah satu abang aku lah, lo kalau sampai ada yang selingkuh, gue yang cepuin ke cewek lo. Bahkan gue juga yang ngeramein di sosmed buat pada ngehujat lo. Jadi jangan sekali-sekali nyoba selingkuh. Karena jujur, selingkuh itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat memalukan dan gak pantas untuk dilakukan oleh seorang manusia. Guys, kalian bayangin, kata-kata I love you itu menurut aku tuh sangat-sangat sakral. Tapi ketika kalian melontarkan itu ke, misalnya dia selingkuh ya, kayak ngomong itu tuh ke 2 orang, itu tuh gila banget sumpah. Kalian bisa bayangin gak jadi pasangan utamanya nih, terus tahu kalau pasangan kalian juga mengatakan hal-hal seperti itu ke orang lain, itu sakit banget, gila. Karena, ya Allah, aku tuh gak suka banget punya teman yang suka selingkuh. Teman terdekat itu siapapun, aku pasti langsung cut off karena aku gak mau tertular dan aku gak mau menjadi orang yang ngebantu perselingkuhan dan lain-lain, menjadi saksi. Gak. Kalau bisa aku yang ngasih tahu, aku yang ngasih tahu. Perselingkuhan itu. Gak suka banget, jujur. Sepakat. Gak suka. Jangan tapi ya, Del, tapi ya Del, misal kamu deh, kamu punya pacar, punya cowok, tapi cowok kamu lebih mentingin teman kamu gitu, terus termasuk micro cheating. Temen aku gimana? Ini curhat. Sorry. Dia mentingin temennya gitu loh. Nah, itu kalau mentingin teman kita, kenapa dia peduli sama teman kita? Iya, makanya. Sorry, salah.
Salah. Ini konteksnya Kalau temenan kan? Iya, sebenarnya maksudnya modulinnya itu tuh ada batas-batasnya juga sih, karena kan kita sebagai pasangannya juga jujur kalau aku punya pasangan yang pastinya harus diprioritasin sama pasangan aku itu ada 5 ya guys ya. Dirinya sendiri, ibadah, keluarga, bisnis dia, bisnis dan hobi, dan baru aku. Oke. Asik. Prioritas ya. Iya, itu prioritas dia 5. Jadi menurut aku untuk teman itu kan udah pasti ya, karena kan dia melakukan hobi dia kan juga pasti sama temannya. Tapi ketika dia memprioritaskannya ke hal-hal yang lebih pribadi dan lebih untuk berduaan dan kayak nemenin apalagi kalau sampai itu lawan jenis, nemenin dia, nemenin itu, nemenin ini. Menurut aku itu udah selingkuh sih. Jadi lebih baik ya udah lu mending pacaran sama sahabat lu aja. Gak bisa Tuh guys. dengerin guys. Nggak boleh kayak gitu guys. Jangan guys. Jangan guys, jangan mau semikro apa mau sedebu juga selingkuh mah selingkuh guys namanya. Betul. Stop normalisasi balas chat cewek pas udah punya cewek ya. Tuh. Betul teman-teman. Jangan POV cowok doang dong, cewek juga. Iya, cewek juga. Iya. Ya. Iya benar-benar POV-nya buat kedua belah. Tuh gitu. Oke. Guys aku mau bacain. Apa tuh? Nomor Satu aja. Ini dari nggak ada namanya. Jadi dia cerita, Min, aku kan ini ya suka sama temen aku, kebetulan temen aku sendiri. Kita sering satu project bareng, terus apa nih? Suka sering main bareng. Nah, lama-lama aku tuh ada rasa ke dia gitu. Terus aku kayak nggak baca ya kali sih, kayak nggak baca ya. Baca anjir ini. Ini loh. Kayak ini loh, kayak curhat aja gitu loh. Nggak apa-apa. Ngerti kok. It's okay. Lanjut. Ya. Terus habis itu karena udah lama berkomunikasi lah ini katanya. Terus ada rasa gitu. Terus coba untuk confess. Nah, pas waktu confess tuh jawabannya adalah jalanin dulu aja gitu. Nah, itu tuh dia katanya bingung. Bingung terus. Gue kalau baca kelihatan kan ya? Kalau baca kelihatan kan ya gini. Gak gini kan? Aku baca anjir. Terus aku bingung, Mindel. Ini tuh jawaban jahat atau emang dianya nggak suka ya gitu. Itu sih. Coba Del, jawab Del. Model. Aku sih udah nggak apa. Mau jawaban senang atau jawaban jahat? Senang dulu nggak sih? Senang dulu, please. Coba, please senang dulu. Jawaban senang berarti dia nyaman sama kamu, dia butuh kamu. Dia tuh senang sama kamu, jadinya dia melakukan kamu dengan sangat-sangat seru, bikin kamu nyaman, sampai bikin kamu suka. Udah itu. Jawaban buruknya. Ini dia. Ya udah, cuma mau jadiin teman, tapi teman level 2. Jadi ketika dia bilang jalanin dulu aja, tunggu sampai dia bosen. Terus dia punya yang lain. Kalau dia punya yang lain ya udah, nanti bakal bilang, ya kan kita nggak pernah jadi apa-apa. Tapi menurut kamu itu jahat nggak? Sebenarnya nggak jahat sih. Tapi ada jahatnya juga. Karena dia bilang jalanin dulu aja dan itu bikin jadi ya PHP. Lagi panas dah Indonesia. Lagi panas ya.
Lucu banget nih. Keren juga, keren Pokoknya ya. kalau orang udah ngomong bilang jalanin dulu aja, berarti dia cuma nyaman sama kamu. Dia cuma minta ditemenin sampai kebosanan dia hilang. Dah itu aja. Katanya Kak Kedel, ya udah hati-hati di jalan. Ya udah, semangat ya, hati-hati di jalan. Semangat ya. Katanya gini, semangat ya yang diceritain Kak Karis tuh katanya El. Nangis di pojokan. Iya, nggak muncul soalnya. Sorry. Terus nih katanya Kak Rahma kayak gini, aku sih lari ya Kak kalau dibilang jalanin dulu aja. Betul. Lari guys, langsung lari guys, sumpah. Lari sekenceng-kencengnya. Nyaman belum tentu sayang ya, guys. Emang gitu? Damn. Tapi kan sayang juga banyak sayangnya. Bisa sayang sebagai teman. Oh iya, benar. Lari kemana? Ke pelukannya. Emang bisa. Kita jahat gak sih jatuhnya? Lanjut aja, lanjut. Semangat ya temannya Kak Karis. Semangat ya. Enggak semangat tadi yang dibaca. Bukan temen aku anjir, ini dibaca. Enggak tahu. Semangat ya Kak Karis. Semangat ya Kak Karis. Kok aku? Bukan dia. Aku baca. Oke, berarti sekarang siapa? Aku ya? Boleh. Bentar, kita scroll dulu ya yang seru-seru nih. Coba dibaca. Kami tutup mata Kak Karis tuh. Mana? Nih, dari Kak orang yang hampir kalah tapi ngotot berjuang. Tahu nih dari siapa? Orangnya ngechat barusan. Aduh, aku sedang di fase bingung harus seperti apa. Aku ingin menjalin hubungan bersama seseorang. Dia sangat baik, manis, dan lucu. Sebelumnya komunikasi kami juga sangat intens dan sering hangout berdua. Tapi setelah beberapa waktu yang lalu, aku mungkin membuat sebuah kesalahan kecil. Dia langsung menghilang seolah aku tidak ada di dunia ini. Sedangkan aku tahu dia masih baik-baik saja. Bahkan sepertinya dia sedang bahagia. Lalu sekarang aku harus apa? Mungkin banyak dari kalian dan teman-teman yang akan menyuruh aku untuk berhenti. Tapi aku tidak yakin. Aku merasa bahwa aku masih bisa memperjuangkan sebuah hubungan yang aku inginkan. Bisa dibilang ngotot. Terima kasih ya sudah membacakan cerita singkat ini. Aku sayang dia, Adel dan Adelion. Wede. Orangnya sama. Udah agak maksa ya. Iya, agak ngotot. Hashtag ngotot katanya Kak Ama. Emang sini jatuh cinta di fanbase ini bahaya sih. Saya udah pernah ya Kak? Udah pernah ya? Apa? Udah pernah ya soalnya? Enggak kan, kalau dia kan ini baru hangout doang kan. Fanbase apa nih? Nggak ada fanbase. Ini fanbase apa sih? Tahu dah. Burung merpati dia bareng Robby dia. Apa ya guys, kalau hal kayak gitu sebenarnya ya cowok itu tuh cuma lagi nunggu kesalahan kalian untuk ninggalin kalian aja sih. Simple as that aja gitu. Udah. Jadi sekalinya ada kesalahan ya udah, berarti itu kesempatan dia untuk pergi sejauh-jauh mungkin dari hidup kalian dan tidak akan pernah ketemu lagi sama kalian. Dah. Sesimpel itu. Tuh guys. Kalau tiba-tiba ditinggal dia nggak jadi masalah. Ya elah. Kalau tiba-tiba ditinggal berarti dia udah bosan sama kamu. Aduh. Diteriakin ya. Segampang itu. Lanjut. Boleh Kak Fikri. Kok aku udah habis sih, soalnya nih ceritanya sebenarnya mirip-mirip yang aku lihat ya nih. Cerita tuh mirip-mirip soal ya gitu apa. Betul sih, benar sih. Dekat sama orang tapi nggak tahu mau ngelanjutin ke arah mana. Terus ini sih aku udah tadi highlightnya ke sini sih. Banyak juga yang cerita gini soalnya. Semoga ini ngewakilin ya.
banyak Apa yang tuh? mau terima kasih sama Adele sih, udah ngenalin dunia per-JKT-an ini, dan terima kasih juga sudah mengisi hari-hariku sebelumnya hampa bisa nyaman sama dirimu di sini. Dia ngomongnya gitu, anjay, salting katanya. Oh iya, curhat dikit deh, sebenarnya agak nyesel baru kenal Dedel dan JKT di zaman Magic Hour. Udah gitu nggak lama tiba-tiba grade lagi. Grade lagi. Walaupun nggak sempat KFX buat nonton perform, ketemu Dedel langsung karena kesibukan di Surabaya. Tapi aku bersyukur banget bisa ketemu Dedel di teater sementara. Terakhir mau say happy birthday to Dedel. Semoga diberi keberkahan umur, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan buat semua proyek ke depannya. Terima Amin. kasih. Ini banyak loh, ini banyak banget yang ngirim kayak gini, sumpah. Wow. Hmm. Aku yang Aku berterima mau kasih. bacain lagi deh abis ini. Ada apa tuh? Oh, masih ada lagi. Oke. Apa tuh, mau baca dulu? Dari bocah Pondok Kelapa. Katanya, masih sayang mantan itu wajar nggak sih? Serius nanya dan kasih penjelasannya. Damn. Pertanyaannya wajar apa salah? Kalau wajar, kalau salah. Wajar. Menurut aku sih wajar ya. Wajar. Iya, kalau Oh, wajar. ya. Menurut kalian deh, menurut kalian. Ya, Ini makanya pertanyaannya wajar atau salah. Kalau pertanyaannya wajar, itu wajar. Sebenarnya Wajar. bisa dua. pertanyaannya wajar. Bisa dua. Wajar nggak sih? Sebenarnya bisa dua. Kalau kalian masih sendiri itu wajar banget. Tapi kalau kalian udah punya pasangan, itu nggak wajar. Dah. Bukan nggak wajar nggak sih? Nggak boleh harusnya. Ya iyalah, makanya nggak wajar. Tuh nggak boleh guys. Nggak boleh. Jangan sekali-sekalinya kalian memulai hubungan baru ketika kalian masih belum move on sama yang sebelumnya. Betul banget. Jangan ya guys ya. Nih aku nemu satu lagi nih cerita dari Kak Arai. Katanya, "Hai Mindel dan sayangku Kak Adel. Aku jarang dapetin apresiasi dari papa. Jadi ngerasa tahu gitu nggak usah berusaha. Papa juga jarang ngucapin happy birthday. Taunya malah nggak pernah ya. Lupa sih, hehe. Tapi papa baik. Dia selalu berusaha beliin apa yang aku mau. Banyak dan jumlah nominalnya. Dan nominalnya lumayan. Tapi aku ngerasa dengan aku minta dibeliin barang itu pengganti dari kekurangan kasih sayang yang dia kasih. Menurut kalian gimana? Aku salah atau enggak? Ada satu momen yang bikin aku ngerasa jadi ada tembok antara aku sama papa. Jadi gak pernah bercanda lagi, ngobrol pun jadi kayak ngerasa gimana gitu. Aku juga pengen dengar selamat ya, keren banget bisa dapet prestasi itu. Selamat ulang tahun ya, bla bla bla. Sesimpel itu, tapi kayaknya susah ya. Kalau lihat video orang yang dapat ucapan kayak gitu kayak in another life, maaf ya guys. In another life ya Ra bisa dapetin itu atau I wish. Mungkin papa mikirnya perhatian kecil kayak gitu nggak penting, tapi buat aku itu penting banget dan ngaruh banget. Udah deh. Oh iya, aku butuh pendapat kalian soal ini. Kalau ada hal yang aku salah, kasih tahu ya. Saran juga boleh. Makasih udah berkenan membaca cerita aku, katanya gitu. Aku mau jawab, boleh gak? Silakan. Soalnya aku lumayan Relate. Maksudnya bentuk kasih sayang khususnya orang tua ya. Aku ngomongin orang tua kan di sini. Itu tuh caranya beda-beda. Buat siapa tadi, kasih apa? Kak Arai. Itu caranya beda-beda. Semoga gitu ya. Tapi aku percaya banget harusnya sih begitu. Caranya aja yang beda. Tapi percayalah, mereka tuh mungkin punya fokus atau punya cara yang nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi yang terbaik buat kamu. Betul. Gitu sih. Bisa jadi. Tapi menurut aku juga itu sesuatu yang bisa dikomunikasiin juga gitu loh. Mungkin kayak dari ke arahnya mungkin bisa bilang juga sama papanya kayak apa yang kamu butuhin gitu. Kayak misalnya kalau memang kalau misalnya emang kamu butuh kata-kata seperti itu, kamu bisa nyampein ke orang tua kamu kalau emang kamu butuh itu gitu. Karena
bisa jadi itu kan maksudnya kan aku nggak tahu ya Kak Ara ini anak keberapa, tapi kan itu adalah gimana ya, kehidupan orang tua kita adalah kehidupan pertama mereka menjadi orang tua gitu. Mereka nggak bisa ngebaca pikiran kita juga kalau misalnya kita nggak menyampaikan apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya emang Kak Ara yang butuh itu dan menurut Kak Ara itu cukup mengganggu Kakak, akan lebih baik kalau disampaikan juga. Jadi antara Kakak sama orang tua Kakak juga ada komunikasi yang bagus daripada dipendam terus. Tuh, setuju banget. Aku mau jawab juga perspektif lain. Mungkin ada juga tahu nih guys, kayak metode parenting atau orang tua yang sama anaknya tuh nggak bener-bener deket secara apa ya, kayak komunikasi segala macam gitu loh. Cuman kadang tuh bener kata Fikri tadi, mungkin caranya mereka sayangnya itu berbeda dengan apa yang kamu mau gitu. Cuman emang apa ya, kayak Mereka mempertimbangkan yang susah sih, terbaik. kayak kalau emang dari awal tuh nggak dekat secara personal atau komunikasinya nggak sedekat itu gitu, itu emang susah sih buat cari apa ya, kayak buat ngasih apa sih, kayak Si perhatian kata-kata yang yang sama kayak orang lain. kayak gitu-gitu. Iya, bener sih. Oke. Aku nge-highlight kata-kata Naya sih. Mereka nggak ada tryout-nya buat jadi orang tua kan sebelumnya. Betul. Jadi mungkin Betul. dia nggak tahu nih kayak dengan cara seperti ini kan tadi kan juga ada kata-katanya dia tetap ngasih kok, give berarti kan kalau kita ngomongin love language ya dia give ya kan. Dia pikir itu udah cukup, cuman eh, ternyata kamu nggak butuh itu tapi butuh yang lain kan gitu kan. Mikirnya gini, aku bukannya mau menyepelekan tapi eh, berpikirnya apa yang kamu dapatkan dari orang tua kamu sekarang mungkin aja itu mimpi orang lain saat ngelihat kamu. Iya, Gitu sih. betul. Mungkin kalau kalian gak dapat dari orang tua kata-kata, mungkin kalian bisa kasih kata-kata itu ke orang tua kalian. Itu betul juga. Ya, itu juga. Karena mungkin dengan cara kalian yang menyampaikannya, kalian juga bisa dapat kata-kata itu dari orang tua kalian dengan cara kalian sendiri yang menyampaikannya duluan. Mungkin dengan orang tua kalian bisa membantu ekonomi keluarga, berarti kan keluarga kamu kan berarti jarang di rumah ya orang tuanya. Karena aku Oke. juga ya lumayan relate lah seperti itu. Keluarga ini tuh jujur ya, keluarga aku tuh bukan orang-orang yang punya kata-kata yang bagus ya. Jadi kita tuh ya udah yang penting terserah, yang penting ya udah saling support aja, tapi nggak pernah dengan kata-kata gitu loh. Aku ngerti jadi kamu. Aku pernah ada di masa-masa kayak kenapa ya gue nggak pernah dibilang bangga, kamu keren deh, makasih ya gini-gini. Enggak. Aku pernah kok ngerasa sedih, kenapa ya gue nggak ada gini, tapi setelah seiring berjalannya waktu emang semua keluarga ternyata berbeda cara untuk membesarkan anaknya, cara kita ngobrol sama orang tua kita gimana, terus ngeliat keluarga orang lain gimana, itu berbeda-beda kok guys. Jadi coba untuk bersyukur aja. Coba bener sih. Coba untuk bersyukur bener. Soalnya aku juga dulu gitu sih. Kalau mau cerita relate ya, maksudnya aku juga pernah di fase iri ya, bahasanya iri mungkin paling benar. Perpisahan SMA saat orang-orang semuanya dianterin sama keluarganya kan, mama papanya. Aku sama papaku aja ngambil rapot itu sama papaku aja karena waktu itu kondisinya mamaku udah tua juga kan, jadi nggak bisa buat beraktivitas berat. Aku iri di saat itu, kenapa sih gitu, maksudnya kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Cuman aku ngerti di satu hal akhirnya, mungkin bukan cara yang seperti aku inginkan yang mereka lakukan, tapi pas saat aku sakit, saat orang-orang kayaknya nggak tahu aku sakit gitu, mereka yang selalu ada. Contohnya kayak gitu aja, keluarga. Saat aku lagi susah, aku lagi bingung, lagi masalah yang menurutku aku udah nggak bisa handle, ya keluargaku nge-treat-nya dengan cara seperti itu gitu. Yuk kita solving bareng-bareng.
Dia nggak datang tuh, nggak datang kayak keluarga-keluarga lain gitu yang rame-rame dikasih apa, tapi mereka caranya akan seperti itu. Kalau ada masalah apapun ceritain aja di rumah, gitu. Beda-beda, intinya beda aja. Nggak sesuai, kadang kita ngerasanya kayak nggak sesuai sama yang kita mau. Ya, memang rumput Gitu. tetangga lebih hijau ya guys. Iya, betul. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul. Terus juga kayak sebenarnya juga bisa jadi nih, dia tuh mungkin papa kamu juga nggak menyampaikan langsung ke kamu, tapi dia menyampaikan kebanggaannya dia ke orang lain juga bisa tahu guys. Kayak mungkin tuh si orang tua itu nggak nyampein nih ke anaknya kayak aku bangga banget sama kamu keren banget gitu. Tapi dia bilang anak gue tuh gini loh guys gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu guys. Orang tua aku kayak gitu juga tahu. Dia nggak pernah bilang apa-apa ke aku, tapi kayak orang-orang di sekitar aku tuh kayak pada cerita, ibu kamu selalu ngomongin kamu gitu-gitu. Gitu-gitu. Betul. Nih mungkin ini ada relate juga ya ketika orang tua teman-teman aku mamanya pada masak di rumah, tapi kan mamaku kan jarang di rumah ya karena ikut papa terus pergi-pergi. Jadinya ya udah, aku masaknya Gojek. Jadi aku kayak, iya masakan rumahku juga enak nih Gojek. Jadi gitu guys. Emang rumah tuh berbeda-beda. Yang penting kita bersyukur karena masih bisa dikasih kesehatan kedua orang tua kita dan bisa bareng-bareng. Setuju. Percaya deh, mereka sayang banget guys sama kalian guys. Iya guys, percaya guys. Ini ada lagi. Aku baca lagi ya. Ini ada dulu nih, ada Saweria nih. Apa tuh? Dari Kak Jonex. Katanya kalau Ancur nggak ada Cialip ya Min. Iya Kak, kalau di Ancur mah nggak ada Cialip. Cialip adanya di Ngotuy. Ngobrol santuy dia sukanya santuy-santuy dia. Ini kayak santuy-santuy yang ada dia nanti. Tunggu aja. Oh iya, nanti ada dia, tunggu aja, benar. Oh gitu. Terus nih ada nih guys, cerita lagi guys tentang hidup nih. Dari Kakua Bakso. Umur 25 lagi dipaksa nikah. Alasannya karena orang tua sudah menua. Sedangkan penghasilan aku pas-pasan. Ketakutan aku bukannya nikahnya, tapi punya anaknya. Takut gak bisa jadi orang tua yang baik, gak bisa memenuhi kebutuhannya. Gak bisa ngasih fasilitas yang dia mau nantinya. Karena aku dari lulus SMA sudah gak boleh buat kuliah, harus nyari kerja. Tapi susah. Sekarang lagi les bahasa Jepang, mau kerja di sana. Tapi aku takut izinnya. Ibu bapak punya penyakit gula darah dan gak bisa jauh dari anaknya. Kalau dikasih kabar gak enak dikit, dipikirin semalaman. Besoknya gula darahnya naik. Kalau aku maksain berangkat dan mereka drop, takut menyesal. Di sisi lain, kalau nuruti kemauan mereka buat nikah, masa depan anakku nantinya jadi taruhannya. Tiap hari aku harus mendengar pembicaraan nikah, capek tapi nggak tahu harus gimana. Kayaknya sih kalau cerita ini yang paling relate Kak Kris kali ya sama Kak Fikri ya. Kenapa aku mulu anjir? Apanya nggak pernah nikah? Anjir, kayak lu enggak. Kalau yang ada di kepala aku ya, pertama, oke kita anggap aja si kakaknya udah punya cewek ya, tinggal nikah lah istilahnya. Terus yang dia takutin kan kalau nikah nanti anaknya gimana gitu ya. Ya menurut aku, kalau misalkan emang takut punya anak, ya nggak ada salahnya juga buat hold gitu loh. Itu sih, terus sama dia kan mau ke Jepang juga ya, tapi takut orang tuanya kenapa-napa kalau misalkan dia jauh. Aku jujur aku nggak tahu sih harus jawab apa kalau itu, karena aku sendiri pun juga jauh sama orang tua gitu. Karena untuk apa ya, untuk hidup aku juga gitu. Kalau emang kebutuhannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu dulu, ya fokus ke kamu dulu sendiri sih, menurut aku.
Hmm. Kalau menurut aku jangan menikah karena tuntutan sih. Kayak menikah Iya. itu adalah sesuatu, kan kita selalu berharap kalau menikah itu sekali seumur hidup ya guys. Masa mau Betul. ganti-ganti kan. Jadi akan lebih baik kalau misalnya menikah itu ketika kalian emang ngerasa diri kalian udah siap. Dan benar pemikiran kamu Kak, kayak gimana kalau misalnya apalagi kayak dengan indeks ekonomi ya guys, kayak semua tentang itu kayaknya berat dan mahal. Jadi kayak akan menjadi orang tua yang sangat egois kalau kamu punya anak tapi kamu tidak bisa bukan gimana ya, sebenarnya bukan tidak bisa kayak merasa enggak, kalau kamu punya anak tapi kamu sendiri udah sadar kalau kamu tuh belum bisa memenuhi kebutuhan dia gitu. Jadi kayak mendingan kamu fokus untuk membangun diri kamu dulu gitu. Coba kasih pengertian aja ke orang tuanya, kayak kasih ya mungkin kayak jelasin kondisi kamu, situasinya, dan kayak kalau misalnya kayaknya akan lebih baik untuk kamu fokus ke diri kamu dulu gitu sih kalau Iya. aku. Setuju sih, karena jujur ya, aku pernah ada obrolan ini sama orang tua aku. Di umur aku waktu itu 15 tahun ya, guys. Aku pernah ngobrol sama papa aku untuk menikah tidak seperti mamaku yang menikah muda. Karena aku melihat tidak memungkinkan untuk di zaman sekarang untuk nikah muda, apalagi dengan kondisi seperti ekonomi seperti sekarang ya, guys. Karena punya anak itu sangat-sangat berat. Banget. Banget Banget. banget 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 banget. Dan memilih pasangan untuk bersama seumur hidup juga sangat-sangat susah banget. Jadi, jangan terlalu berburu-buru untuk menikah, apalagi gara-gara dipaksa sama orang tua. Coba kasih penjelasan dan pengertian ke orang tuanya, kenapa untuk ditunda dulu nikahnya, karena mungkin ada impian kamu ke Jepang untuk kerja di Jepang, belajar bahasa Jepang, dan impian-impian lainnya. Coba lakuin impian kamu dulu karena hidup kamu tuh, ya buat diri kamu sendiri, bukan buat orang lain. Jangan jadiin tujuan hidup kamu tuh untuk nikah. Karena nikah itu tuh bukan akhir dari segalanya, tapi itu awal, guys, menurut aku. Awal dari capeknya hidup. Yang aku lihat sih gitu ya, guys. Karena jangan buru-buru nikah. Betul. Katanya gini, katanya Kak RZ1, bener jangan buru-buru nikah, masih ada gunung Roblox yang belum disumit. Nah, itu dia, guys. Itu dia, guys. Itu dia. Aku pengen jawab tapi takut subjektif sih sebenarnya. Jadi kayak ini personal banget gitu. Ya, Iya, apa Tapi kalau pandangan pribadi. ya pandangan pribadi. Jadi coba nangkapnya misalnya sebaik buat hidup kamu aja ya. Sebenarnya pada akhirnya aku tadi sih fokusnya bukan ke nikah ya, karena kalau ke nikah itu bisa diomongin, karena itu ketakutan yang sebenarnya bisa dikomunikasiin kalau menurut aku. Tapi aku tadi tuh highlight-nya soal pilihan ke Jepang, tapi mau ninggalin orang tua dengan kondisi orang tuanya tadi udah cukup berumur bukan? Ya nggak sih, Nay? Ya kan? Terus Penyakit ya, gula darah. takut mau bilangnya karena dikasih kabar dikit aja pasti dipikirin seharian bla 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 something lah. Aku nggak tahu kamu berapa bersaudara, aku nggak tahu kamu hidup kayak gimana. Aku pernah di posisi kayak gitu dan menurutku decide pilihan yang menurut kamu paling baik sih sebenarnya itu saranku ya, decide pilihan yang menurut kamu ini bisa baik. Contoh kalau ke Jepang bisa ngupgrade strata hidup keluarga kamu, yang kayak gitu. Berarti kamu harus seniat itu pas di Jepang, ngerti gak sih? Kamu harus se-effort itu. Atau kalau kamu mau di sini, kalau kamu mau di Indo bahasanya, all in juga sama hidup kamu. Pasti plan-plan kamu akan terasa sangat berantakan. Gitu. Tapi percayalah, maksudnya kalau alasannya tadi karena orang tua, ini bukan berarti harus milih orang tua ya. Tadi kan ada pilihan yang pertama juga. Kalau alasannya pilih buat orang tua,
pasti jalannya ada terus sih. Jadi setiap pilihannya pertimbangin bukan pertimbangin, lakukan sebaik mungkin itu sih kalau dari aku. Setuju, Bang. Iya bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke, Udah kayaknya gimana? semakin ini ya, semakin intens ya cerita-ceritanya Iya, ya. iya. Terbawa nih, santai. Masih ada gunung Roblox tadi kan. Iya, masih ada Roblox dan mie ayam, guys. Iya, masih ada mie ayam di hidup kita, guys. Kamu mau bacain Boleh. lagi dong? Gas. Ini seru nih kayaknya. Oke, boleh. Nih, kata Kak Nadira, katanya, aku punya cowok, tapi kita berdua backstreet dan baru jalan 2 bulan. Tapi makin kesini aku lihat dia sekarang sering follow cewek di akun sosmednya. Nggak sekarang juga sih, sebelum deket udah lumayan juga, dan 80% akun sosmednya isinya cewek semua. Aku lagi bimbang, mikir itu normal apa emang dia menggatal? Sebenarnya kalau tipe cowok kayak gitu tuh ada kedua kemungkinan aja. Disimpel lagi, dipersimpel lagi ya guys ya. Oke, dipersimpel. Semua itu dipersimpel. Antara dia begini Iya. atau Oh, enggak ya emang menggatal. Udah. Tapi kalau emang misalnya hubungan kalian backstreet dan cowok kalian tetap begitu sih ya emang dia pengen tetap nebar jaring. Iya, nebar jaring. Setuju. Iya. Segampang tapi dia gitu. kalau misalkan ya dia kuliah, terus jurusannya tata boga. Kan teman-temannya cewek Ini kebanyakan arahnya cewek. arahnya mau kemana nih? Arahnya mau kemana? Jadi Nggak ada arahnya. yang komen Emang apa kayak sih? gini nih. Ada yang komen kayak gini. Itu Nadira cewek kamu ya Kak Karis? Kayaknya Ih, iya deh. apaan sih semuanya aku dah. Oh gitu. Nggak ada. Riz. Ini Tapi menurut ada aku, di Sumpah, aku setuju Riz, sih. kolom komentar udah kayak gitu semua, Riz. Ini kayaknya Kak Karis deh. Ini kayaknya Kak Karis deh. ya Allah. Ini siapa lagi Riz tuh katanya. Oh. Tapi menurut aku Astagfirullah. setuju di mana yang kalimat kayak salah satu alasan backstreetnya itu ya itu dia masih mau nyebar jaring sih. Iya. Masih mau kemana-mana sih. Itu nggak tahu ya, itu Riz, ini jujur gue nggak tahu ya, itu normalnya cowok apa enggak. Tapi kayaknya enggak deh. Enggak semua cowok follow cewek nggak sih? Lihat Enggak cewek. semua cowok. Banyak Iya guys. nggak sih? Aku temen Banyak lah. cowok aku Enggak. juga banyak dan mereka enggak. Lu Beberapa cuma itu DM beberapa doang. doang beberapa. Banyak Cuma juga DM sih, doang. cuma ya gitulah. Ya kan Paling Riz ya nggak kalau follow menurut kan? aku ya, kalau menurut aku kayak kalau aku nggak follow cewek random sih, maksudnya kayak kalau nggak kenal nggak aku follow. Oh, jadi setiap hari emang dekat sama cewek Kak Karis. Astagfirullah. Oke guys, emang gak apa-apa guys, pemain beda. Tenang Kak Karis. Ya Main. kan? Kayak aku nggak mau jawab lagi deh. Dia ngambek nih. Ngambek. Kelas Nggak, Kak lagian, Karis. Riz, lagi Apa? tadi kan gue udah bilang kan, kayaknya cowok nggak follow cewek deh. Cuma DM Ih, doang kan, kita Nih, kirim DM nih ya, doang kan. kalau aku ya, cewek yang follow aku, kebanyakan. Oh gitu. Oh gitu Kak Karis. Boleh. Nggak guys, bercanda. Oke. Nggak bercanda. BTW, Biasanya kita masih lanjut kah ini? Nayoy? Boleh kalau udah ya. Udah ya. Emang Masih boleh udah. endingnya kayak gini ya, maksudnya kayak patah Boleh. banget. Patah banget ya. Nggak, sebenarnya Adel masih semangat nggak? Gitu aja dulu pertanyaan. Adel masih semangat apa semangat nggak? gila. Kita bacain Gila. 3 pertanyaan lagi, 3 cerita lagi kali ya. 3 Oke, cerita lagi 3 kali lagi, ya. 3 cerita. Oke. Coba Nay. Nah, aku belum milih, Nay, jujur, Nay. Coba pilih. Coba nih dari Kak Jen. Menurut kalian gimana cara menghadapi orang tua yang overprotective? Mana? Orang tua Ya. lagi. Sebenarnya anak-anak Kawan. strict parents ya guys. Nah, anak strict parents tuh lebih
jago bohongnya daripada anak-anak yang dibebaskan. Iya lagi. Setuju. Ya, anak-anak strict parents tuh selalu ada 1000 cara untuk keluar rumah. Karena ya dia harus memikirkan cara berbohong ke orang tuanya. Jadi menurut aku ya, ke orang tua yang protektif diajak ngobrol susah karena pasti mereka ngerasa dirinya udah paling benar, orang tua protektif. Apa ya, solusinya sebenarnya tunggu kalian dewasa, keluar dari rumah. Udah gitu guys, solusinya itu. Ini Kalau aku waktu itu, sebenarnya kan kayak aku juga relate nih, karena, orang tua aku cukup protektif. Adalah, pemberontakan pertama, guys. Jadi kalau misalnya kalian udah berontak kayak pertama kali, biasanya tuh abis itu kayak lancar jaya. Kalau aku sih gitu ya, cuman mungkin nggak bisa diterapin ke semua orang gitu. Jadi kalau aku waktu itu ceritanya, aku kan nggak sama sekali nggak boleh nginep ya, kayak, mau kegiatan sekolah, mau apa, kecuali yang bener-bener ada surat izin dari sekolah itu aku, baru boleh nginep, tapi sisanya aku nggak boleh nginep gitu. Nah tapi aku pengen banget nginep satu waktu, terus akhirnya aku berontak guys. Terus kayak, berontak terus tapi ya itu bener-bener itu sih, kayak saling mengungkapkan gitu loh, kayak dikomunikasiin juga sebenarnya, kayak apa alasan mama aku nggak bolehin aku pergi dan apa alasan aku pengen banget pergi gitu. Tapi ya mungkin karena perasaannya jujur dan momen yang saat itu akhirnya, bisa tahu satu sama lain, jadinya timbul kepercayaan juga kayak mungkin emang, ini saatnya momennya kalau nih anak alias aku dikasih kepercayaan buat, ngelakuin apa yang aku mau gitu. Jadi, pada saat itu aku diizinin guys. Nah karena udah dikasih percaya 1 kali, kalian tuh jangan jadi semena-mena, kalian harus ngejaga kepercayaan itu. Jadi setelah itu bakalan jadi lancar guys. Sih, itu Gitu. juga. Karena kalau misalnya kalian macem-macem ya, makin overprotective lagi orang tua kalian. Karena kan Betul, guys. emang overprotective orang tua kan niatnya buat ngejaga anaknya ya. Nah sih. Ya, emang kalian mau bebasnya mau ngapain sih emang? Itu sih yang jadi pertanyaan. Mungkin Iya. lebih ke ini ya, kalau anak strict parents tuh kan ada banyak juga ya. Aduh. Kayak aku pernah punya teman anak strict parents, dia jam 7 atau jam 8 tuh udah harus pulang, nggak boleh nginep. Mungkin dimana kayak teman-temannya tuh jam 6 sore, jam 6 malam tuh baru pada keluar. Jadi sedangkan dia jam 7 udah harus pulang. Mungkin dia sedih dan kayak keselnya di situ kayaknya. Dan kalau misalnya untuk nginep dan lain-lain, kalian buktiin aja, mungkin bisa dengan video call atau kayak orang tua temen kalian bantu izinin, kan bisa juga kayak gitu. Karena aku punya temen yang kayak gitu juga guys, jadi orang Tumbal ya, Del? tua apa? Sering jadi tumbal ya? Ngomong Lebih orang ke tua temen. iya, betul. Bener sering Iya, banget itu guys, saya. jadi orang tua itu pasti harus ada aku ngomong sama aku dan aku yang kayak, "Iya tante, nah jadi kita nanti mau kesini sini, mau nginep, nanti dikabarin lagi tante, nanti di video call." Kalian harus juga punya temen yang baik, yang emang jangan menginfluence untuk bohong-bohong dan menghancurkan rasa percaya orang tua kalian. Sebenarnya orang strict parents itu tuh lebih takut kalian punya teman-teman yang jahat guys, yang bad influence. Jadi ketika kalian punya teman yang baik dan nge-influence kalian ke hal-hal yang baik, mereka pasti akan percaya dengan teman-teman kalian dan kaliannya. Betul. Begitu. Aris, mau respon? Aku nggak relate soalnya nggak strict. Iya, nggak Sebenarnya, relate. Oh ini pergaulan kalau bebas. dibilang Biasa guys Astagfirullah. pemain. Biasa, emang pemain gitu guys. Pemain emang gitu. Pergaulan bebas. Ya Allah.
Itulah guys, Enggak biasa. ya. Tapi sebenarnya orang tua aku tuh bukan yang strict nggak boleh kemana-mana gitu ya. Cuman lebih ke nggak mau jauh-jauh gitu loh. Kayak sekarang aja kan ini kan aku lumayan jauh ya sama orang tua. Itu pun di awal tuh aku kayak maksa-maksa gitu loh kayak ini gimana aku dapetnya kerjanya di sini gimana dong gitu kan. Terus kayak tetap nggak mau dibatasi aja, nggak mau cari kerja di sini-sini aja gitu. Pasti digituin gitu. Cuman ya aku tetap kayak kekeh dan maksa gitu. Dan akhirnya ya udah di ini kasih kepercayaan juga gitu sih. Bahkan sebelum ini pun pas waktu kuliah itu juga sebenarnya nggak boleh jauh-jauh juga gitu. Cuman karena emang aku yang aku maksa daftar di situ gitu kan, terus habis itu kayak keterima, ya udah mau nggak mau gitu kan. Gitu sih. Orang tuaku kayak gitu. Ya aku ya maksa aja dan buktiin kalau misalkan aku di sini nggak apa-apa kok, kayak aman aja, aman banget. Aku Kak Karis, Del, gue relate itu Del sama kayak lu. Gue selalu jadi tumbal buat Ngeizinin kan, minta izin. iya. Nah, POV-nya bukan dari orang tua strict parent ya. Gue bukan lahir di keluarga yang strict parent, tapi kayaknya ya orang tua temen gue yang strict parent ini, mereka tuh sebenarnya cuma pengen tahu lu gaul sama siapa, lu ngapain. Betul. Iya. Sumpah, maksudnya kayaknya as long as misalnya kayak gue waktu itu ya, suka diajak ke rumahnya dan guanya juga mencoba untuk kenal sama orang tuanya, kayak ya at least dia tahu teman di mana, misalkan teman di sekolah, sering misalkan dulu kan masalahnya pulang malam kan nggak jauh-jauh kita misalkan ya, memang nongkrong tapi dijelasinnya misalkan karena tadi mau pulang nggak ada kendaraannya, misalnya jujur-jujuran aja sih, pasti ada alasan yang konkretnya kan kenapa enggak, atau kalaupun mau main dulu sih aku bilangnya gitu kayak eh tante ini si A sama aku ya nanti baliknya eh, bareng aku juga misalnya kayak gitu. Cuma pengen tahu doang sih harusnya ya, nggak tahu, tapi makanya ini karena nggak relate mungkin ada ketakutan lain, tapi kebanyakan temanku yang strict parent kayak gitu guys, karena mereka takut aja, bener kata Adel tadi, mau Iya, main sama mereka siapa, cuma mau ketemu sama siapa. takut kayak kamu kemana, pulangnya sama siapa, nanti gimana di sana, ada siapa aja, kalian ngapain, oh ngafe di mana, oke. Pulangnya naik Mereka apa cuma itu. iya, Iya. butuh dikabarin aja lah. Betul. Iya betul. Makanya tadi pertanyaan pertamanya kan emang kalian mau ngapain sih? Kan kalau keluar malam juga kalau nginep kan jelas ya, misalnya nginep di tempat siapa. Iya. Kalau nggak jelas ya pasti nggak boleh nggak sih? Nggak strict parent juga. Cuma kita yang nggak strict parent ini kan karena orang tuanya kayak oh ya udahlah gitu. Gitu. Tapi sebenarnya pasti nggak ngizinin itu orang tua. Asal ngabarin. Betul. Oke, lanjut. Lanjut ya. Aku tadi baca komen ya. Kok pada emosi sama yang sawer kita nih. Ternyata ada saweria guys. Dari Kak Rizwan Fadilah. Katanya gini. Kak kasih tips dan motivasi deketin teman sendiri dong. Waduh. Coba mungkin yang punya pengalaman, yang senyum-senyum. Mungkin yang punya pengalaman nih. Siapa yang senyum-senyum? Siapa yang senyum-senyum gila? Siapa? Itu tuh yang berkumis mungkin tahu. Oh. Mana ada? Katanya tutor katanya. Apa? Tutor. Gak ada. Jangan guys, jangan deket sama teman sendiri guys. Jangan guys, jangan sama teman sendiri guys. Nanti kalau jauh jadi gak enak guys. Ya, jadi nggak seru. Kita udah berusaha nggak awkward juga tetap awkward guys. Pakai headphone putih sih diem aja nih. Baru ngomong dia. Ayo cepetan yuk. Tapi sebenarnya menurut aku nggak apa-apa juga sih sama teman, kayak misal kalau misalkan kita kan temenan udah lama, kalau misalkan kita ntar kita nggak temenan lagi, ya udah nggak apa-apa, nggak usah temenan gitu, pacaran aja gitu.
Boleh nggak sih kayak gitu? Terlalu barbar ya Mas ya. Terlalu ngotot ini mah. Lah kalau mau mah nggak apa nggak sih? Sebenarnya gini, kalau emang baru Tinggal penasaran, maintenance-nya aja gimana. jangan. Hmm. Tapi kalau udah cinta dan bener-bener sayang dan kalian udah yakin sama perasaan, nggak apa-apa untuk disampaikan. Mendingan ini aja guys, bikin MOU aja. Kalau kita nggak nikah sampai umur segini, kita nikah Iya, aja gitu. iya. Jadi fasenya nggak pacaran, temenan nikah gitu. Seru tuh kayaknya tuh. Iya ya, mending kayak Bro, gitu bro, aja, bro. langsung nikah Ya aja, nggak usah pacaran. Sumpah dah, Lucu itu sih jalurnya tapi begitu. lebih seru Lucu tuh ya, jalurnya Re? tuh. Bikin MOU nih dari sekarang buat teman-teman yang masih SMA, punya sahabat cewek, nggak usah, jangan ya, jangan. Oh ya. Jangan ini itu, jangan ini itu. Mungkin Terlalu kayak ya. ya perasaan kalian dulu kali ya, kayak caranya, tips ya. Iya. Kalau udah Makasih, yakin baru dah makasih, gaspol. Kalau makasih. yakin baru Iya. guys, nggak apa-apa guys. Tapi kalau belum yakin, janganlah. Mungkin itu cuma penasaran sesaat dan kalian bakal nyesel. Sebenarnya soal perasaan tuh kalian yang penting tahu konsekuensinya aja sih guys. Ya, betul. Betul. Kalian tahu nih kalau digas konsekuensinya ada dua kan, diterima atau enggak. Kalau enggak diterima, kalian harus bereaksi seperti apa, kalian juga harus tahu. Kalau diterima, itu juga harus tahu. Terus setelah diterima, kalau putus gimana tuh juga harus dipikirin. Betul. Gitu aja udah. Oke, kita lanjut ke cerita terakhir ya guys. Cerita terakhir nih dari Katipa. Katanya, halo Min, jadi aku mau cerita. Tepat sebulan yang lalu aku baru resign di tempat kerja aku. Sebenarnya berat untuk ngelepasin kerja itu karena beberapa hal. Tapi menurut Mindel, salah nggak kalau ngelepasin pekerjaannya cuma karena alasan mental? Enggak lah, salah Jay. Jadi dia kayaknya nggak kuat mentalnya untuk di pekerjaan itu. Tapi Del, guys, emang yakin ya? Itu tuh kayaknya ya menurut aku ya. Karena aku pernah ngalamin juga. Aku resign dari pekerjaan aku sebelumnya tanpa ada plan. Apa namanya? Ya. Nah, itu tuh benar. Kayak awalnya tuh emang kayak karena lingkungan pekerjaannya mungkin nggak mendukung ya. Jadinya kan ya pasti kena mental gitu kan. Dan itu bikin aku menggebu-gebu untuk cepat-cepat berhenti dari kerjaan itu gitu kan. Nah, mungkin setelah itu oke, aman. Karena udah terbebas dari istilahnya kayak penjara lah di pekerjaan sebelumnya. Cuman kalau misalkan memang nggak ada plan sebelumnya, menurut aku jangan dulu. Karena lebih kena mental lagi kalau nggak punya kerjaan. Sumpah. Asli. Jujur. Gitu loh, mau jawab kayak gitu loh. Jadi saran aku kalau memang belum ada plan, jangan dulu deh menurut aku. Tahan-tahanin dikit lagi. Yeah. Sambil cari-cari yang lain gitu, sambil apply di tempat lain gitu sih menurut aku ya. Iya. Iya. Jawabannya mungkin nggak bikin reaksi itu kayak seneng gitu. Tapi ini buat jangka panjangnya kamu akan berimpact banget. Kalau kalian setuju sih, setuju sih kalau misalnya emang nggak ada plan buat masa depan sih emang terlalu gambling ya. Cuman sebenarnya balik lagi juga kayak semengganggu mental kamu apa dulu, kayak kalau misalnya emang di tahap dimana emang kamu sampai nggak kuat dan nggak bisa bertahan lebih lama lagi gitu, ya mungkin itu emang keputusan paling tepat untuk keluar dari situ sebelum terjadi hal-hal lain yang mungkin lebih buruk gitu sih kalau menurut aku. Sebenarnya pada akhirnya balik lagi ya guys, gue selalu akan ngasih pola pikir gue itu semuanya ada konsekuensinya. Keluar ada konsekuensinya, bertahan ada konsekuensinya. Tapi ada pilihan di mana kayak Karis tadi saranin, cari dulu baru keluar. Bisa kayak gitu loh, ada win-win solution di setiap pilihan biasa. Betul.
Pekerjaan ya emang akan menguras mental sih, guys. Iya, masalahnya itu deh, Makanya. masalahnya itu. Itu dia, cuma kalau kerjaannya yang nguras mental itu nggak apa-apa banget. Tapi ketika lingkungannya itu juga nguras mental dan itu nggak bagus untuk kalian sendiri, bikin kalian toksik, itu nggak apa-apa banget untuk keluar. Tapi ketika kalian punya kerjaan yang nguras mental tapi lingkungannya bagus, itu nggak apa-apa banget dipertahankan. Gitu. Ini masukan aja ya. Ini masukan aja sih. Ini masukan buat teman-teman kali ya. Kalau ini kan kakaknya mungkin udah keluar gitu kan. Udah resign. Buat dulu gue juga kayak gitu. Dulu gue juga sering kayak gila ini berat banget nih gimana cara selesainya gitu kan. Bahasanya gitu kan. Dari masalah kerjaan misalnya gitu. Sampai akhirnya gue nemu titik di mana kayaknya ada sesuatu yang positif di sini gitu. Apa kek cari aja gitu. Bener kata Oh Adel iya. tadi. Misalkan kerjaannya tidak terasa support mental malah menguras. Mungkin temennya. Mm-mm. Terus sorry ya maksudnya bahas sampai ke sini. Buat yang butuh nih, maksudnya dalam tanda kutip ya kita pekerja kan semua kebanyakan. Kalau aspek-aspek yang tadi tidak mendukung misalkan dari pemasukannya. Pokoknya selalu cari positifnya dulu aja sih. Tapi nggak apa-apa mempertimbangkan buat keluarga tuh nggak salah, benar-benar nggak salah. Tapi buat bikin nyamannya sampai kita ketemu si penggantinya, coba berpikir seperti itu dulu sampai di tahap ini udah nggak bisa diselamatin. Itu baru langsung aja. Jangan sampai mental kalian rusak dulu baru keluar. Jangan sampai itu juga nggak bagus. Kalian bisa ngerasain sebenarnya. Kalian bisa ngerasain kok. Kondisi kayak gitu kalian bisa ngerasain sebenarnya. Kalian yang paling ngerti diri kalian lah, guys. Ya, Betul. coba lebih mengenal diri sendiri dulu aja. Oke. Oke. Selesai nih kita respon cerita terakhir. Gimana? Yang nonton ada komen-komen, baca komen-komen nggak sih? Coba baca komen dulu Coba ya, komen. guys. Udah selesai guys. Yeay! Itu sudah selesai malam ini. Makasih banyak semuanya. Makasih semuanya. Makasih juga. Ada Saweria lagi nggak? Iya nih, ada nih terakhir nih. Bacain. Ya nih, Saweria terakhir. Dari Alip sama Farel. Karis tiruin dialog sore dari istri di masa depan dong. Apa sih? Hai, aku sore. Bangun dulu. Bangun dulu kan tidur terus bangun dulu. Terus malah hai, aku sore. Istri kamu dari masa depan gitu. Anjay. Malu jujur. Tolong diklip ya guys ntar nih yang itu. Coba rekamannya buka dong. Kayak sore nggak, matanya nggak burem deh sore. Sorry. Sorry ya sore. Maghrib ya. Gelo lah. Gelo. Cukup puas Terima gak Sam? kasih. Cukup puas ya. Apa sih bahasanya semoga cukup menghibur dan tadi yang minta solusi juga. Semoga jawaban dari Adel, dari Karis, dari Naya dan dari aku juga semoga bisa ngejawab ya. Curhatan-curhatan kalian. Minimal kalau nggak ngejawab pun bisa nge-boost mental kalian, guys. Ya, pokoknya jadiin topik pembicaraan ini jadi teman malam kalian aja. Apapun yang kita omongin, mau itu ada salah atau ada yang benar juga, tolong dimaklumi karena kita bukan psikiater atau psikolog ya, mengerti semua tentang hubungan-hubungan tentang dua arah manusia. Jadi maafkan kita kalau ada salah kata. Oke, ini buat ngingetin aja terakhir, ini cukup penting menurutku karena ini rangkaian acara dari ulang tahunnya Adel. Tadi juga rangkaiannya ada charity yang dimana nanti charity-nya masih bisa berlanjut, linknya masih bisa diakses dari sosmed kita ya. Betul sekali. Yang akan langsung disumbangkan kemana ya? Ke Happy Heart Indonesia yang membangun sekolah-sekolah di Indonesia Timur gitu guys. Mari kita bareng-bareng bangun pendidikan di Indonesia guys. Let's go.
Let's go. Yeay. Oh ya, selain lewat link Sawery ya, kalian juga bisa ikut berdonasi melalui pembelian merchandise Adelion guys, yang desainnya didesain sama Adel dan juga tim merchandise Adelion gitu guys. Tuh, Yeay. mumpung belum ditutup, kalian masih bisa beli PO ya? Ya, masih bisa Ya, PO ya betul. guys. Masih bisa PO sampai tanggal 23. Besok. Emang iya besok? Iya. Iya besok. Besok terakhir guys, berarti guys PO-nya guys. Jangan sampai Iya. ketinggalan guys. Itu. Terus selain Ancur, mau ngingetin lagi, masih ada rangkaian-rangkaian acara atau project dari Adelion yang pastinya seru, yang pastinya layak lah buat ditonton dan pastinya menghibur gitu. Terus nantiin aja di sosmed-sosmed kita lainnya, info-infonya. Mungkin itu aja kali ya. Kanaya ada tambahan lagi? Sama satu lagi, jangan lupa tanggal 27 kita ada acara birthday party guys. Buat kalian yang kepo bakalan ada apa aja di tanggal 27, kalian bisa ikut dan isi formnya langsung. Nanti kita bakalan hubungin untuk informasi lebih lanjut. Gitu guys. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau misalnya ada yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Tapi semoga kita semua bisa menghibur malam ini. Oke, gitu guys. Selamat tidur guys. Dadah guys, good night. Acara Adelion selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Adel, terima kasih Naya, terima kasih Fikri. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya udah nonton. Udah guys, udah end.